Fakta ketiga, Irish Bella rayakan ulang tahun putrinya yang pertama, namun keluarga Amar juga tak terlihat hadir. Fakta ketiga, beberapa waktu lalu Irish Bella mengadakan syukuran ulang tahun putrinya dan Amar Zoni. Pemirsa Silet RCTI, kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Amar Zoni kembali bergulir ke babak baru. Dalam persidangan lanjutan yang digelar kemarin, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Amar dengan hukuman 1 tahun penjara. Namun yang juga tak kalah menjadi sorotan publik adalah misteri rumah tangganya dengan Irish Bella. Apalagi Irish diketahui tak pernah sekalipun datang mendampingi suaminya di persidangan. Berikut inilah fakta-fakta misteri nasib rumah tangga Amar Zoni dan Irish Bella pasca terjerat kasus narkoba yang kedua kalinya. Fakta pertama, Irish Bella kembali tak hadir di sidang Amar kemarin saat Amar dituntut 12 bulan penjara oleh JPU. Amar yang sampai berkaca-kaca menahan tangis. Fakta pertama, Irish Bella kembali tidak hadir saat Amar Zoni kembali menjalani persidangan kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Pada momen tersebut, Amar hanya ditemani oleh kuasa hukum dan adiknya Aditya Zoni. Tangis Amar seketika pecah saat Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntutnya dengan hukuman 1 tahun penjara. Setelah sidang, Amar bahkan langsung menghampiri sang adik. Ia langsung memeluknya dengan erat untuk meluapkan kekecewaannya hingga tak kuasa menahan air mata kesedihannya. Wajah Amar pun terlihat sedih saat keluar dari ruang sidang menuju ruang tahanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, menurut kuasa hukum Amar Zoni, tuntutan JPU jauh dari harapan mereka yang ingin rehab. Para terdakwa sehat ya? Amar sehat? Rumah sakit? Dan berkesimpulan bahwa dakwaan menyatakan terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Zoni dengan pidana penjara selama 1 tahun, kurangi masa penahanan dan rehabilitasi yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut. Sudah dengarkan tuntutan yang disampaikan JPU. Pada intinya JPU menuntut 12 bulan dipotong masa tahanan dan masa rehabilitasi. Nah, tuntutan jaksa itu sebenarnya jauh daripada harapan kita. Harapan kita Amar menjalankan yang pertama bebas secara hukum dan yang kedua Amar menjalankan rehabilitasi. Tapi nyatanya jaksa menuntut demikian, menuntut untuk 12 bulan, jadi ya kita nggak bisa berkata apa-apa. Kita tadi juga sudah melakukan pembelaan, tadi juga kita udah jelaskan di pembelaan kita alasan-alasan kenapa kita menuntut untuk bebas. Tapi kalian semua dengar sendiri, kita semua tadi dengar sendiri bahwasanya Jaksa Penuntut Umum memotong pembicaraan saya secara tidak langsung, melarang saya lebih jauh membahas masalah detail-detail permasalahan, alasan kenapa kita meminta bebas. Di peluk itu udah benar-benar bapak kecewa banget ya. Mungkin dia melepas emosinya dengan cara memeluk saya. Dan seharusnya tadi Bang Emil juga dapat kesempatan untuk bicara, tapi tiba-tiba dipotong gitu aja. Kan jadi kayak gimana ya, saya kecewa sekali lah seperti itu gitu loh. Dan mudah-mudahan kita berdoa, kita berharap semoga Pak Hakim bisa menjalankan tugas dengan baik, dengan adil, dan memutus Bang Amar seringan-ringannya Bang ya. Soalnya di sini kita mempertaruhkan banyak nyawa gitu loh, ada anak istrinya gitu. Fakta kedua, sebelumnya Irish Bella juga tak pernah hadir di setiap sidang Amar. Hanya terlihat menjenguk 1 kali saat baru ditangkap di Polres Jaksel.
Padahal Amar sampai menangis saat ditanya hakim tentang rindu pada anak istri. Fakta kedua, selama Amar menjalani persidangan atas kasusnya, Irish Bella tidak pernah hadir sekalipun mendampingi sang suami. Menurut rekaman tim Silet, hanya 1 kali Irish terlihat mengunjungi Amar saat baru ditangkap dalam kasus narkoba kali keduanya di Polres Jakarta Selatan. Hal itu pun membuat warganet bertanya-tanya, apakah memang ada gonjang-ganjing dalam rumah tangga Amar dan Irish? Padahal dalam persidangan sebelumnya, Amar menangis di depan hakim ketua, menyatakan kerinduannya terhadap istri dan buah hatinya. Tak hanya itu, Amar juga sempat mengaku Irish Bella bahkan tak pernah menjenguknya di penjara Cipinang, karena memang dirinya yang menyuruh agar tak menjenguknya di penjara. Namun, menepis tudingan tersebut, Aditya Zoni mengaku Irish selalu memberikan perhatiannya kepada Amar meski dari jauh sekalipun. Seperti halnya dalam sidang kemarin, baju yang dikenakan Amar merupakan pemberian dari sang istri tercinta. Jalan. Ayo mas, mundur mas, mundur. Mundur dulu, ayo. Pembeli di luar. Udah pelan ya, Mbak. Ada sekarang istrinya datang, keluarganya. Ada. Siapa yang datang keluarganya? Mana keluarganya? Tangan. Adiknya. Ini adik semua ya. Kalian dukung ya, kakaknya ini. Ya. Dukung lah supaya dia bisa memperbaiki dirinya. Ya. Oke, silakan dulu. Nanti ada pasti. Saya tahu lah, saya punya anak kok. Pasti rindu banget. Ini perkara juga bukan perkara yang berat ya. Kemarin di keterangan saksi bukan pengedar, namanya pengguna, ya jadi nggak usah terlalu sedih. Nggak bener ya kayak Iris. Doanya aja, semoga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, ya bisa melewati ujian ini. Saya memohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan saya ya, kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang ibu, urus anak-anak, dan juga sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Kemarin ya, yang baju hitam itu yang lagi dipakai di persidangan sekarang, itu baju dari Kaibel sih. Ya Kaibel selalu telepon, selalu nanya gimana, persidangannya apa, tututannya didoakan terus gitu kan. Jadi mungkin yang saya sampaikan nanti sebentar lagi sama Kaibel mungkin tidak enak juga buat Kaibel. Itu Kabar buruk lah. Bapak meminta segala sesuatu yang ada di persidangan dia pengen tahu. Tiap waktu juga dua-duanya Bapak dan Ibel juga dua-duanya tiap waktu telepon. Iya betul. Ini pasti ntar habis sholat Jumat dia WA atau dia telepon pasti, baik Bapak ataupun Ibel. Fakta ketiga, Irish Bella rayakan ulang tahun putrinya yang pertama, namun keluarga Amar juga tak terlihat hadir. Fakta ketiga, beberapa waktu lalu Irish Bella mengadakan syukuran ulang tahun putrinya dan Amar Zoni, Amalah Putih Sabai Akbar, yang pertama. Namun di momen spesial tersebut tidak tampak kehadiran dari perwakilan keluarga Amar. Padahal biasanya selalu ada sang adik Aditya Zoni atau sang ayah yang hadir di berbagai momen penting keluarga Amar Irish. Tapi kepada awak media, Irish mengaku bahwa acara ulang tahun buah hatinya sekaligus mendoakan Amar yang tengah menghadapi kasus hukumnya. Irish juga berterima kasih atas dukungan dari keluarga, kerabat, dan banyak orang dalam menghadapi cobaan yang kini menerpa rumah tangganya dan Amar. Karena baginya, semua itu sangatlah berharga melebihi apapun juga. Abang pukul. Nggak mau, iya. Tidak. Ya ampun, gede banget, astaga. Happy birthday Amala. Thank you, terima kasih Aunty, hadiahnya bagus banget. Sama-sama sayang. Saya sebelumnya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan media dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang
sudah perhatian banget terhadap saya, terhadap perkembangan keluarga saya. Alhamdulillah, saya dan keluarga mengadakan acara doa bersama untuk syukuran Amala yang ulang tahun pertama, yang ke-1. Sekaligus kami semua juga sama-sama berdoa untuk Bang Amar. Update terus ke KIBEL, ya. Jadi emang saya tugasnya untuk update terus ke KIBEL gimana kasus hukum Bang Amar, gitu. Udah sampai mana gitu. Itu sih. Bagi saya, Iris datang atau tidak datang, yang penting saya tahu, saya percaya kalau Iris selalu mendoakan yang terbaik. Fakta keempat, Iris Bella yang seolah tak pernah menunjukkan kepedulian pada Amar, padahal suaminya sedang hadapi kasus berat, selalu alasan ingin fokus ke anak. Fakta keempat, Iris Bella mengaku bahwa dirinya tengah mengalami momen yang tidak mudah, dan Iris memprioritaskan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada buah hati tercinta. Dan terhadap sang suami, meski dari jauh, ia selalu mendoakan yang terbaik bagi Amar dalam menjalani proses hukumnya. Semua itu bukan karena seolah tidak memperdulikan sang suami, namun Iris mempercayakan sepenuhnya pada proses hukum yang tengah dijalani Amar. Dan fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka, dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik. Saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka. Dan maka dari itu juga saya ingin mengucapkan makasih juga. Dan untuk proses sidang yang sedang berlangsung saat ini, saya sepenuhnya percaya proses hukum yang sedang berjalan di negara kita ya. Dan saya terus tidak pernah habis berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan, semoga Allah lancarkan semuanya, dan mudah-mudahan hasil akhirnya itu yang terbaik untuk kita semua ya. Mudah-mudahan hasil akhirnya itu yang terbaik untuk kita semua ya. Anak-anak kan juga butuh seorang figur, seorang ayah gitu loh. Dan yang kemarin juga pernah saya bilang kalau KIBEL alhamdulillah menyibukkan diri dia dengan hal-hal yang positif, dan itu bagus. Ya sekarang yang KIBEL bisa adalah berharap, berdoa semoga Bang Amar bisa cepat-cepat kembali lagi ke rumah. Bang Amar di dalam atau tidak itu udah kewajiban seorang ibu. Jadi saya yakin ibu itu tanpa pamrih lah, maksudnya bukan yang nggak mau mikirin Bang Amar. Tapi kan yang mikirin Bang Amar kan juga ada saya, ada ini, kan kasihan juga kalau KIBEL mikirin semuanya gitu ya Bang ya. Jadi saya udah bagi tugas sama KIBEL, udah KIBEL fokus ngurusin anak, biar saya ngurusin Bang Amar gitu. Fakta kelima, Iris yang mengaku sampai kena mental gara-gara kasus Amar. Tidak dipungkiri, bukanlah hal mudah bagi Iris Bella untuk menghadapi permasalahan yang kini tengah menerpa rumah tangganya. Sejak Amar Zoni menjalani proses hukumnya, ia pun berusaha untuk selalu menjaga dan memperkuat mentalnya. Karena itu, bukan maksud dirinya untuk bungkam ataupun menghindar dari pemberitaan yang belakangan ini menyangkut dirinya dan Amar Zoni. Apalagi ia juga harus menjadi ibu sekaligus tulang punggung bagi buah hati tercinta. Karena itulah, ia mengaku akan melakukan apapun dan bekerja keras demi masa depan anak-anaknya. Dan saya dan keluarga mengalami momen yang tidak mudah belakangan ini ya. Tapi dalam semua hal ini tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh pada anak-anak saya, merawat anak-anak saya, dan juga mencintai mereka. Mau ngucapin terima kasih banyak nih untuk rekan-rekan media, dan saya juga mohon maaf banget, bukan maksudnya saya menghindar ya belakangan ini, tapi mudah-mudahan rekan-rekan media juga bisa mengerti ya, menghormati juga privasi saya, karena memang inilah cara saya untuk bisa tetap kuat dan menjaga mental saya untuk menghadapi semua. Inilah cara saya untuk bisa tetap kuat dan menjaga mental saya untuk menghadapi semua. Ya. Mana Bang Amar? Umroh. Rencananya nih. Doain insyaallah. Amar nadar insyaallah kalau semua orang niatnya berubah dari awal jadi lebih baik. Nah, Amar juga insyaallah niatnya seperti itu. Ayo. Sehat-sehat ya, Bang.
Putusan di tanggal 26, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan putusan ini yang terbaik buat Amar. Sekali lagi saya tegaskan bahwasanya kita dari pihak keluarga, dari pihak Amar, kita berusaha untuk menerima segala bentuk putusan. Jadi kemarin juga saya udah jelaskan, apabila putusan itu tidak terlalu berat dan masih dalam kategori logis untuk Amar, kita insya Allah tidak akan banding. Meninggalkan fakta-fakta misteri nasib rumah tangga Amar Zoni dan Irish Bella pasca terjerat kasus narkoba yang kedua kalinya. Selanjutnya, simak kisah cinta anak muda yang sedang kasmaran, tapi ternyata tak melulu mengumbar romantisme dan jauh dari kata mesra. Siapa sajakah mereka dan seperti apa manisnya dalam menjalani hubungan?